Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Aryana Space. Semoga kalian sehat selalu. F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis supersonik segala cuaca yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan superioritas udara dalam pertarungan di langit. Pesawat ini dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, dan pertama kali terbang pada Juli tahun 1972. F-15E Strike Eagle adalah variannya yang merupakan pesawat tempur serang yang mulai dipakai pada tahun 1989. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk tetap menggunakan F-15 sampai tahun 2025. Dengan tujuan untuk melakukan penggantian pesawat F-4 Phantoms, AUAS mengeluarkan kebutuhan pesawat baru dengan jenis pesawat tempur superioritas udara jarak jauh pada 1965. Performa yang dibutuhkan adalah kemampuan udara ke udara visual, kemampuan dogfight, jarak dekat, mesin kembar, meriam internal, mempunyai jarak jangkau yang jauh sehingga dapat ke Eropa tanpa proses pengisian bahan bakar, dan kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. McDonnell Douglas dipilih dari rivalnya North American and Fairchild Republic untuk memproduksi pesawat yang kemudian dikenal dengan F-15 Eagle. McDonnell Douglas menggunakan sistem aerodinamik yang memberikan F-15 sayap yang besar, lebar sehingga pesawat mempunyai agilitas baik untuk pesawat sebesar F-15. Akan tetapi, masalah buffet and flutter transonic yang terjadi pada penerbangan tes awal sehingga membutuhkan rem udara yang lebih besar, memotong trailing edge pada ujung sayap dan menambah notched ductus pada ekor pesawat. Penambahan inlet adjustable kompresi eksternal dan penggunaan titanium pada skala besar membuat F-15 dapat mencapai kecepatan 2,5 Mach pada altitude tinggi. Tetapi kecepatannya hanya terbatas sampai 1,78 Mach ketika dipersenjatai. Desain kokpit revolusioner milik F-15 menghasilkan visibilitas bagus dengan menempatkan pilot di bawah atap kanopi besar dan penggunaan hands-on throttle and stick, atau HOTAS, menempatkan semua kontrol vital pesawat dekat dengan tangan pilot. Walaupun AUAS sebenarnya memesan 730 pesawat F-15A tempat duduk tunggal dan F-15B tempat duduk 2 untuk trainer, hanya 410 saja yang telah dibuat sebelum produksi diubah menjadi model F-15CD yang lebih baik. Pesawat model CD ini mempunyai sebuah receiver peringatan radar baru, update software dan tangki bahan bakar konformal sepanjang samping inlet mesin yang meningkatkan kapasitas bahan bakar tanpa mengganggu kapasitas senjata. Model F-15CD juga mempunyai mesin F100-220 yang lebih bertenaga ditambah dengan radar APG-70 yang lebih cepat dengan resolusi yang lebih baik dan memori yang lebih besar dibanding dengan radar terdahulu, APG-63. Model F-15AB dan F-15CD juga di-upgrade mengikuti ambisi Mid-Service Improvement Program, atau MSIP, dengan mengupgrade radar, sistem avionik, dan mengganti komputer analog dengan prosesor pusat digital. Selain itu, dengan penambahan layar display senjata, meningkatkan countermeasures internal dan penambahan kompatibilitas dengan AIM-120 AMRAAM. Pesawat F-15AC mulai digantikan dengan F-22 pada sekitar 2010 dan pesawat yang tidak diganti akan diubah untuk digunakan sebagai pesawat kejut pertahanan udara. Dengan 2 buah mesin Pratt & Whitney F100-229, F-15 memiliki daya dorong hingga 29.000 lbf atau 129 kN di setiap mesinnya saat di pembakaran lanjut. Kecepatan maksimal mencapai Mach 2,5, atau 3.018 km per jam. Jangkauan terbang ferry mencapai 5.600 km dengan tangki bahan bakar eksternal dan batas ketinggian mencapai 65.000 kaki. Sedangkan untuk persenjataan F-15 memiliki satu meriam M61A1 20 mm, dengan 940 butir peluru dan 10 cantelan misil dan bom dengan kapasitas 7.300 kg. Pada Perang Korea, pesawat tempur Amerika Serikat yang dapat mengalahkan pesawat tempur MiG-15 Soviet hanya F-86 Sabre. Kemudian pada tahun 1965, komunitas pesawat tempur dikejutkan dengan hancurnya pesawat-pesawat modern F-105 Thunderchief oleh MiG-17 era pasca Perang Korea. Pada Perang Vietnam, intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat kemudian mengetahui bahwa Uni Soviet sedang dalam tahap mengembangkan pesawat tempur yang lebih besar, yang dinamakan MiG-25. Pada Perang Vietnam,
Pesawat yang memiliki persenjataan, jarak jangkau, dan kelincahan yang cukup untuk mengalahkan pesawat tempur buatan Soviet hanyalah F-4 Phantom II. Namun, pesawat ini masih memiliki banyak kelemahan. Angkatan Udara AS membutuhkan pesawat yang lebih baik dari F-4 Phantom. Setelah menolak program VFX Angkatan Laut AS, yang akhirnya menghasilkan F-14 Tomcat, Angkatan Udara AS membuat program mereka sendiri, yaitu FX Fighter Experimental, dengan spesifikasi untuk pesawat tempur superioritas udara yang relatif ringan. 3 perusahaan menyerahkan proposal, yaitu Fairchild Republic, North American Rockwell, dan McDonnell Douglas. Angkatan Udara AS mengumumkan bahwa mereka telah memilih McDonnell Douglas pada tanggal 23 Desember tahun 1969. Desain yang terpilih menggunakan sayap ekor ganda mirip dengan F-14, namun tidak menggunakan sayap lipat. Versi paling pertamanya, yang diberikan nama F-15A, untuk varian kursi tunggal dan F-15B, untuk varian berkursi ganda, digerakkan oleh mesin yang baru, Pratt & Whitney F100, yang dapat mencapai perbandingan dorongan dengan berat rasio 1:1. Meriam tanpa selongsong 25 mm Ford Pilcoge AU-7 yang awalnya dikembangkan untuk pesawat ini dibatalkan karena menemui masalah pengembangan, dan digantikan meriam M61 Vulcan standar. F-15 juga melanjutkan pemakaian 4 rudal Sparrow, sama seperti Phantom. Sayap tetap F-15 terpasang pada badan pesawat yang dibuat lebar dan datar, yang membantu sayap memberikan dorongan ke atas. Pengembangan F-15E, Strike Eagle juga akhirnya menghasilkan pesawat untuk menggantikan F-111 Arfak. Namun, perdebatan di dalam tubuh Angkatan Udara Amerika Serikat mengenai F-15 yang terlalu besar sebagai pesawat tempur superioritas udara, dan dinilai terlalu mahal untuk diproduksi secara menyeluruh menggantikan F-4 dan A-7 mengakibatkan dimulainya program Lightweight Fighter, pesawat tempur ringan, yang akhirnya akan menghasilkan pesawat tempur ringan F-16 Fighting Falcon dan pesawat tempur menengah FA-18 Hornet. Indonesia dikabarkan berencana membeli sejumlah pesawat buatan pabrikan asal Amerika Serikat, Boeing, untuk produk pesawat tempurnya F-15EX. Pesawat varian terbaru dari F-15 ini sangat dibutuhkan Indonesia untuk menambah dukungan pertahanan militer untuk TNI Angkatan Udara pada skadron yang masih minim peralatan tempur, khususnya skadron bermarkas di Indonesia bagian timur. Selain untuk melengkapi alutsista yang masih minim di beberapa pusat komando, markas militer, di daerah, pengadaan F-15EX bagi TNI AU adalah untuk generasi peralatan tempur yang sudah mulai dipensiunkan. Pembelian sejumlah pesawat tempur ini memang hanya difokuskan untuk kebutuhan operasional, generasi alutsista, dan modernisasi teknologi di tubuh TNI. Pesawat tempur jenis F-15EX merupakan seri F-15 yang dipakai Angkatan Udara AS, atau USAF, dan sukses menjadi nilai tambah kekuatan pertahanan AS dalam berbagai operasinya dan latihan. F-15EX memiliki keunggulan di sektor penghematan biaya pengeluaran. Meski harga per unit mencapai 87,7 juta dolar AS atau sekitar 1,2 triliun rupiah, namun biaya terbang F-15EX disebutkan oleh Boeing memiliki kos yang murah di serinya, sesama F-15. Namun begitu, rencana pembelian Rafale dan sejumlah F-15 dari Boeing merupakan rencana yang mungkin saja bisa berubah tergantung kondisi di masa yang akan datang. Jika rencana Indonesia membeli F-15EX berlanjut, dipastikan Indonesia akan menjadi negara pertama di luar AS yang membeli F-15EX. Sekian ulasan dari Ariana Space. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, sampai ketemu lagi di update video berikutnya.